Oke, halo semuanya. Jadi aku habis beli motor Honda PCX 2026 warna merah di belakangku ini. Dan itu belum diapa-apain sama sekali. Jadi mari kita buka dan mari kita cek ada apa aja di dalamnya. Terus nanti aku juga jelasin kenapa aku pilih yang ini, warna yang ini, terus bukan NMAX dan lain sebagainya. Oke, ini dia motornya. Jadi pertama kita dapat kunci keyless 2, nggak kayak brand sebelah ya. Terus juga ada helm yang nanti bakal kita cek kayak apa dalamnya. Terus motornya ini masih terbungkus plastik, depannya juga nih masih plat sementara karena baru banget datang tadi. Oke, kita cek dalamnya. Jadi ada stoppernya ya, bisa berhenti mau di sini atau segini. Cuman sayang belum ada lampunya. Nah, ini dapat spion, nanti kita cek juga. Dapat apa nih? Plat kalender, nanti kita cek. Ini nota-nota pembelian, surat sementara, safety tools, dan sudah. Oke, sudah itu aja. Sebelum ke motornya, jadi ini yang kita dapetin. Mungkin pertama helmnya model yang seperti ini ya. Terus ada dudukan plat nomor. Lanjut lagi ada cover. Jadi ini cover kunci. Terus ada surat-surat, kitab, STNK sementara dan lain sebagainya. Oh ya, ini katanya bakal jadi itu 1 bulan dari sekarang gitu. Terus ini ada spionnya ini ada lampunya, makanya dia ada kelistrikannya gini. Jadi dapat 2 ya, ada yang terpasang itu yang biasa sama ini yang ada lampunya gitu. Cuman ini harus disetting karena ada kelistrikannya, nanti disambungin ke lampu. Ini kalender dari dealer. Terus ini toolkit. Lanjut lagi kunci yang ada 2 tadi. Lanjut lagi dapat jaket. Ini jaket kayak windbreaker gitu. Tipis tapi ya lumayan sih. Mungkin buat naik motor lumayan ya. Cuman dia nggak ada kupluknya gitu. Jadi cuman gini aja. Ini reflektif ya kayaknya. Oke. One heart. Hashtag cari aman saat naik motor Honda. Mantap. Terus ini ada safety tools. Nah, di dalam safety tools itu ada 3. Yang pertama ada tire inflator. Ini buat ban ya kalau misalkan bocor atau gembos. Terus ada kotak P3K, ini isinya. Lumayan sih, ada betadine, perban gitu-gitu ya. Ada logonya juga nih, ada logo Honda. Terus sama jas hujan. Itu yang ada di dalam kotak safety tools. Dan itu saja yang kita dapetin. Oke, sekarang lanjut ke motornya. Ini dia motornya, mari kita bahas. Pertama, perbedaan dengan generasi sebelumnya ya. Oke, yang udah kelihatan nih, sekarang ada covernya. Dulu nggak ada, chrome. Kalau sekarang ini hitam ini sebenarnya di bawah sini. Terus karena dia versi CBS, jadi ininya silver gini ya. Kalau dia versi di atasnya CBS, itu mengikuti warna body. Jadi ini nih, itu mengikuti warna body. Terus di depan juga ada perbedaan nih, lampunya sekarang lebih lebih simpel mungkin ya. Karena di sini cuman lurus. Nanti kita lihat kalau pas nyala ya. Oke, terus geser ke belakang. Ini shocknya belum ada tabungnya karena versi CBS. Terus di sini lampu belakang. Lampu belakangnya juga berubah dibandingkan generasi sebelumnya. Nanti kita lihat waktu dia nyala gimana. Oke, terus kurang lebihnya itu sini udah ada spakbor. Mesinnya. Ini tangkinya, oh ya mungkin. Ini lampu depannya ya. Ini contohnya waktu dia lagi riting kanan, sen kanan.
Ini di RL-nya, terus ini lampunya. Ini kalau lampu dekat, coba kita nyalakan lampu jauh. Oke, ini kalau lampu jauh ya, jadi sisi sininya nyala, sebelumnya nggak nyala. Itu ya, ini kalau lampu jauhnya mati. Terus kita sekarang geser ke belakang. Ini lampu belakangnya seperti ini. Jadi kalau lagi sen itu sebelah sini dan sebelah sini. Kalau ngerem nanti sebelah sininya nyala. Mungkin kita coba kalau ngerem ya. Kelihatan nggak? Ini kalau lagi ngerem belakang ya. Kalau lagi ngerem. Lanjut ke bagian kemudinya ya. Ini speedometernya. Itu bisa setting-setting di sini. Trip, average, total masih 0 km karena memang belum saya pakai. Itu klaksonnya, sennya, lampu jauh. Itu untuk speedometer. Ini covernya, di sini kilas, bagian kilasnya. Sekarang kita coba buka bagian bensin. Jadi ya halus ya. Kalau kita klik gitu, halus dan bisa dibuka dan ditaruh di sini nih. Jadi ini bisa dibuka, taruh sini, nggak usah dipegang-pegang gitu. Oke, itu lagi. Terus ini untuk area kakinya ya, sorry saya nggak pakai sendal atau sepatu nih. Jadi area kakinya tuh lumayan luas. Ini yang saya suka ya dibanding NMAX, itu ruang kakinya lebih luas. Kalau NMAX itu di badan saya ya, itu sininya lebih menggembung gitu. Jadi kaki tuh agak kalau mau gini tuh nggak nyaman gitu, karena badannya lebih besar gitu di NMAX. Ini preferensi aja ya. Tapi di NMAX itu sininya lebih panjang teman-teman. Kalau ini kan cuman ya udah segitu aja gitu nih. Bahkan buat kaki saya ini ukuran 45 ya BTW. Itu ngepas lah. Mungkin kalau mau nyaman ya rada keluar gini. Kalau di NMAX yang lebih panjang ya. Ini mungkin area kakinya, tapi overall nyaman sih. Terus ini joknya. Ya standar aja sih, cuman di sini enaknya ada lekukan di sini ya. Jadi buat duduk itu pas. Sini knalpotnya, engine covernya. Oh iya, kekurangannya di sini adalah ini di bawah. Nah, bagian ini itu tidak terlindungi nih. Ini juga masalah yang sama dengan ADV ya. Jadi nanti mau saya belikan cover plat besi gitu untuk melindungi ini. Tuh. Oke. Sekarang masuk ke kenapa saya pilih ini gitu ya. Tadinya tuh pertimbangannya ada 3 sebenarnya. Ada 4 antara Villano, NMAX, PCX atau ADV gitu. Tapi ternyata ADV itu terlalu besar buat saya. Maksudnya kalau untuk postur itu nyaman, tapi kalau misalkan mau dipindah-pindahin, diparkir di garasi, diparkir di kantor, itu pasti akan menyusahkan gitu kalau ADV. Jadi ADV coret, terus Villano itu ternyata mungkin karena tangkinya dia kan di sini ya kalau Villano ya. Nah mungkin karena tangkinya di sini terus ke bawah, jadi ruang kaki itu kalau buat saya kayak masih kurang ke bawah gitu, terlalu naik gitu. Jadi rada sempit di bagian ruang kakinya, bukan rada sempit sorry, tapi rada tinggi, posisinya rada tinggi gitu. Kalau dia lebih rendah mungkin nyaman. Terus pilihannya tinggal PCX atau NMAX. Nah NMAX itu di tempat saya itu lebih mahal dan promo potongannya dari dealer itu lebih besar PCX. PCX itu di 34 sekian, saya dapat potongan yang lumayan. Jadi dapatnya di 32,9. Itu untuk yang tahun 2026 ini ya. Kalau yang 2025 dan masih ada itu potongannya bisa lebih besar lagi. Jadi itu satu lebih murah.
Alasan kedua di area pijakannya ya, yang tadi udah saya bilang, di sininya itu lebih nyaman buat saya meskipun di sininya kecil ya. Ya trade off lah antara di sini yang lebih nyaman atau di sini yang lebih nyaman gitu. Terus ketiga desain, saya lebih suka desainnya PCX daripada NMAX. NMAX kan lebih agresif, kalau di sini lebih elegan gitu ya. Ya ini preferensi aja sih. Gitu. Terus alasan keempat, joknya, joknya itu nggak tahu kalau saya duduk lebih nyaman di PCX sih, mungkin karena postur ya, duduk di pengemudi gitu. Terus kalau untuk pembonceng itu lebih panjang, NMAX kan lebih pendek gitu ya. Ini lagi-lagi preferensi ya, terserah saja. Terus kelima itu ini minor sih ini, tapi ini nih area footstep belakang. Menurut saya tuh NMAX itu badannya udah keren, tapi footstepnya cuman kayak gitu. Itu sayang banget. Nanti paling saya tampilin di sini ya footstepnya NMAX. Nah kalau NMAX tuh kalau PCX itu menurut saya lebih padu padan aja dengan badinya yang elegan gitu. Footstepnya lebih pas gitulah dengan body dia. Nah, terus kekurangannya apa dibanding NMAX? Ini saya sebenarnya belum coba dan saya juga nggak punya NMAX ya. Cuman kalau berdasarkan review itu kekurangannya tadi satu, nggak ada cover di engine bagian bawah situ. Terus nomor dua, banyak yang bilang shock belakangnya itu kurang nyaman ya. Tapi nggak tahu sih. Saya juga nggak ada pembanding NMAX gitu. Terus ketiga adalah konsumsi BBM. Nah ini katanya sih selisihnya bisa sampai 5 km gitu. Kayak ini tuh mungkin 41, 42, 43 gitu. Kalau NMAX bisa 46, 47 gitu. Mungkin itu ya kalau dibandingkan NMAX. Sisanya ya masalah desain, gini selera, masalah kenyamanan posisi duduk, itu juga tergantung postur. Jadi ya sesuaikan aja dengan preferensi teman-teman gitu. Lanjut ke kenapa saya pilih yang CBS dan warna merah gitu ya. Tadinya itu saya mau ambil yang warna putih, tapi putih itu waktu saya cek di dealer itu ternyata gampang kotor teman-teman. Jadi walaupun glossy, tapi kalau misalkan mungkin kecipratan air hujan gitu ada bekas coklat-coklat gitu. Ya di sini pun iya ya nantinya, cuman lebih samar gitu dibandingkan warna putih. Terus ketika saya lihat warna merahnya ini, wah langsung suka banget sih sama warna merahnya ini gitu. Jadi ya udahlah warna merah aja lah sikat gitu. Terus kenapa nggak tipe yang lebih atas? Karena kebutuhan saya sih dari kebutuhan juga nggak yang suka touring gimana, suka ngebut gimana. Jadi ya udahlah ambil yang paling terendahnya gitu. Dan buat saya sendiri sih ini udah lebih dari cukup ya. Intinya sesuaiin aja sama budget teman-teman. Terus teman-teman butuhnya yang seperti apa, preferensinya gimana. Seperti itu sih, karena tiap orang juga kebutuhannya beda-beda. Oke, itu tadi ya teman-teman penjelasan singkatnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terus juga ini yang bonusnya dapat seabrek gini. Ini aku juga kurang tahu ya apakah karena dealer itu atau emang programnya Honda semuanya dapat seperti itu. Aku juga kurang tahu. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.